Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Dan ku percaya kuasa firman-Mu pulihkan, bangkitkan imanku, salib-Mu bebaskan, selamatkan hidupku, damai-Mu sertaku, Immanuel, kasih-Mu bagiku selamanya, dan ku percaya kuasa-Mu nyata, kemenangan jadi milikku karena-Mu, dan ku percaya janji-Mu setia, kesembuhan ada bagiku karena-Mu, Yesus di pihakku. Kuasa firman-Mu pulihkan, bangkitkan imanku, salib-Mu bebaskan, selamatkan hidupku, damai-Mu sertaku, Immanuel, kasih-Mu bagiku selamanya. Oh, dan ku percaya kuasa-Mu nyata, kemenangan jadi milikku karena-Mu, dan ku percaya janji-Mu setia, kesembuhan ada bagiku karena-Mu, Yesus di pihakku. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh pilu-pilunya kamu telah sembuh. Sesungguhnya Aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan Aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah.
damai-Mu sertaku. Immanuel, kasih-Mu bagiku selamanya, dan ku percaya kuasa-Mu nyata, kemenangan jadi milikku karena-Mu, dan ku percaya janji-Mu setia, kesembuhan ada bagiku, pemulihan ada bagiku, kemenangan jadi milikku karena-Mu. Yesus di pihakku. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Bapa, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yeskel pasal 33 ayat 1-20, demikian firman Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, berbicaralah kepada teman-temanmu sebangsa dan katakanlah kepada mereka, kalau aku mendatangkan pedang atas suatu negeri dan bangsa negeri itu mengambil seseorang dari antara mereka dan menetapkan dia menjadi penjaganya, dan penjaga ini melihat pedang itu datang atas negerinya, lalu meniup sangkakala untuk memperingatkan bangsanya. Kalau ada seorang yang memang mendengar suara sangkakala itu, tetapi ia tidak mau diperingatkan, sehingga sesudah pedang itu datang ia dihabiskan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Ia mendengar suara sangkakala, tetapi ia tidak mau diperingatkan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Kalau ia mau diperingatkan, ia menyelamatkan nyawanya. Sebaliknya penjaga yang melihat pedang itu datang, tetapi tidak meniup sangkakala dan bangsanya tidak mendapat peringatan, sehingga sesudah pedang itu datang, seorang dari antara mereka dihabiskan, orang itu dihabiskan dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya dari penjaga itu. Dan engkau, anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar suatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jika engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau, anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Dan engkau, anak manusia, katakanlah kepada teman-temanmu sebangsa, kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia. Pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran,
dan kejahatan orang jahat tidak menyebabkan dia tersandung pada waktu ia bertobat dari kejahatannya. Dan orang benar tidak dapat hidup karena kebenarannya pada waktu ia berbuat dosa. Kalau aku berfirman kepada orang benar, engkau pasti hidup, tetapi ia mengandalkan kebenarannya dan ia berbuat curang, segala perbuatan-perbuatan kebenarannya tidak akan diperhitungkan, dan ia harus mati dalam kecurangan yang diperbuatnya. Kalau aku berfirman pada orang jahat, engkau pasti mati, tetapi ia bertobat dari dosanya, serta melakukan keadilan dan kebenaran. Orang jahat itu mengembalikan gadaian orang. Ia membayar ganti rampasannya, menuruti peraturan peraturan yang memberi hidup, sehingga tidak berbuat curang lagi. Ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Semua dosa yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia sudah melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia pasti hidup. Tetapi teman-temanmu sebangsa berkata, tindakan Tuhan tidak tepat, padahal tindakan mereka yang tidak tepat. Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, ia harus mati karena itu. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup karena itu. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat, aku akan menghakimi kamu masing-masing menurut kelakuannya, hai kaum Israel. Sampai di sini pembacaan kita. Bapak Ibu, kali ini Yehezkiel mendapat tugas panggilan dari Allah untuk menjadi penjaga bagi bangsanya. Yehezkiel diingatkan akan pentingnya tugas sebagai penjaga karena menyangkut kehidupan kekal. Tugas penjaga adalah mengingatkan, dan kalau penjaga melalaikan tugasnya, maka Allah akan menuntut tanggung jawab dari dirinya. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, setiap orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, Tuhan juga memanggil untuk menjadi penjaga bagi jiwa-jiwa. Kita memiliki kewajiban untuk mengingatkan saudara-saudara kita agar selalu berada di jalan Tuhan, selalu berada dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus. Kita memiliki tugas panggilan sebagai penjaga untuk mengingatkan sesama kita. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga jiwa-jiwa dengan mengingatkan mereka untuk hidup benar dan tetap dalam jalan Tuhan, dalam iman percayanya. Tuhan akan meminta pertanggungan jawab kita sebagai penjaga bila kita melalaikan tugas kita. Bila jiwa-jiwa yang seharusnya kita jaga tetapi kita abaikan. Oleh sebab itu, sebagai seorang penjaga, jangan kita pernah lengah. Mari kita selalu berjaga-jaga. Kita tahu tidak mudah tugas seorang penjaga jiwa-jiwa. Oleh karena itulah, seorang penjaga harus memiliki kehidupan di dalam Tuhan yang terus-menerus. Artinya intim dengan Tuhan. Ketika kita intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, akan ada kekuatan yang daripada Tuhan yang memampukan kita untuk menjalankan tugas kita menjadi penjaga. Kita akan mendengarkan perkataannya, arahannya, pertolongan dan bimbingannya. Inilah berita firman hari ini. Setiap kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadi umat Tuhan, tetapi juga dipanggil untuk menjadi penjaga bagi jiwa-jiwa. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan tugas dan panggilan kami sebagai umat Tuhan yang telah Engkau selamatkan dengan cuma-cuma oleh anugerah-Mu, karya keselamatan-Mu. Engkau telah menebus dosa kami. Kami yang seharusnya binasa, tetapi oleh penebusan-Mu diselamatkan untuk menjadi umat Tuhan, untuk menjadi milik-Mu, menjadi alat-Mu, menjadi penjaga sesuai firman yang hari ini kami dengar. Setiap kami yang telah diselamatkan wajib menjaga jiwa-jiwa sesama anak-anak Tuhan. Kami saling menjaga di dalam Engkau. Allah Roh Kudus akan membantu menolong kami melakukan tugas panggilan ini untuk saling menjadi penjaga satu dengan yang lain. Tugas kami adalah saling mengingatkan, saling menopang, saling
menguatkan. Terima kasih untuk peringatan firman-Mu hari ini, menyadarkan kami tugas panggilan kami yang harus kami pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Kami tidak khawatir karena kami yakin percaya tugas itu akan terlaksana dengan baik sebab Roh Kudus yang akan menolong. Roh Kudus yang ada dalam diri setiap kami akan mengingatkan selalu akan tugas panggilan ini. Allah Roh Kudus, berkaryalah dalam setiap kami. Kami belajar mau taat. Ini doa kami, tuntunlah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak Ibu jemaat Tuhan, doa pagi kita. Selamat pagi. Jangan lupa nanti sore kita berhimpun kembali dalam menara doa, melanjutkan sekolah pelayanan, menyiapkan dan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Sampai berjumpa. Shalom.